Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmiluk, merupakan lembaga peradilan yang menjadi momok bagi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pasalnya, pasca peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, banyak tokoh-tokoh sentral PKI yang diadili melalui forum Mahmiluk ini. Bahkan, tak sedikit di antara para tokoh sosialis komunis yang cukup berpengaruh di Indonesia itu dijatuhi hukuman mati. Uniknya, Mahmiluk ini awalnya justru dibentuk untuk mendukung paham sosialis, ideologi yang berdekatan dengan komunisme. Fakta tersebut bisa ditemukan dalam bagian konsideran UU Nomor 16 PNPS 1963 tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa. Bahwa masih terjadi perkara-perkara yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara yang sedang berevolusi membentuk masyarakat sosialis Indonesia, hingga memerlukan penyelesaian yang segera. Demikian bunyi bagian menimbang dalam aturan yang diteken oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Desember tahun 1963. Selain itu, aturan tersebut juga menjelaskan bahwa Mahmiluk dibentuk sebagai suatu badan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan cepat. Perkara-perkara yang dimaksud adalah yang sangat erat hubungannya dengan keamanan ataupun pertahanan. Maka badan peradilan yang dibentuk merupakan badan di lingkungan peradilan militer, demikian bunyi salah satu konsideran aturan tersebut. Proses yang cepat ini digambarkan dari kewenangan Mahmiluk yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan terakhir sebagaimana disebutkan pasal 1 UU Nomor 16 PNPS 1963 ini. Artinya, tidak ada upaya hukum lainnya setelah vonis Mahmiluk. Sedangkan, untuk aturan hukum pembuktian mengikuti pembuktian yang ada di Mahkamah Agung. Karena sifatnya yang khusus, Mahmiluk hanya dibentuk oleh Presiden apabila ada perkara yang dinilai membahayakan bangsa dan negara. Misalnya, dalam kasus G30S, pembentukan Mahmiluk berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 370 tahun 1965. Maijen Purnawirawan Samsudin, dalam bukunya yang bertajuk, Mengapa G30S PKI Gagal? Suatu analisis menyebutkan bahwa Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tersebut menunjukkan sekaligus bantahan bahwa Presiden Soekarno tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan sejumlah jenderal tersebut. Bung Karno menyebutkan bahwa G30S PKI adalah gerakan petualangan kontra-revolusi, sebutnya. Salah satu poin penting dalam Kepres yang ditandatangani pada tanggal 4 Desember tahun 1965 adalah memberi peran yang signifikan kepada Maijen Soeharto terhadap perkara-perkara itu. Setidaknya, ada 3 kewenangan yang diberikan kepada Soeharto, yakni 1. Menentukan tokoh-tokoh yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S, 2. Bertindak sebagai perwira penyerah perkara dalam perkara-perkara tersebut, 3. Menentukan susunan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mempersiapkan, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut. Meski Mahmiluk kerap diidentikan dengan G30S, tetapi kasus tersebut bukan yang pertama kali diadili di Mahmiluk. Faktanya UU Nomor 16 PNPS 1963 telah terbit terlebih dahulu 2 tahun sebelum peristiwa G30S itu meledak. Hingga, akhirnya sejumlah terdakwa mulai diperiksa dan diadili pada 1966. Samuel Gulten dalam buku bertajuk, Mengadili Korban, Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara, menjelaskan bahwa kasus pertama yang diadili oleh Mahmiluk adalah perkara atas terdakwa Dr. Soumokil yang berkaitan dengan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Dr. Soumokil ditangkap pada tanggal 2 Desember tahun 1963. Lalu, ia diajukan ke Mahmiluk, kemudian dihukum mati. Perkara Soumokil diputus berdasarkan putusan Mahmiluk nomor 1 tanggal 25 April tahun 1964, sebut Samuel. Pada 1972, Presiden Soeharto menerbitkan keputusan yang memperjelas organisasi Mahmiluk. Dalam Kepres nomor 52 tahun 1972 tentang kedudukan organisatoris administratif dan finansil Mahkamah Militer Luar Biasa, Presiden Soeharto menyatakan bahwa Mahmiluk merupakan unsur justisi dalam lingkungan kehakiman angkatan bersenjata atau KABRI, tetapi secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan. Selain itu, Menteri Pertahanan Keamanan dan Kehakiman ABRI diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan terhadap Mahmiluk.
Pembinaan dan bimbingan ini harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan menghormati asas peradilan bebas. Aturan ini dapat ditemukan di pasal 2 Kepres tersebut. Sedangkan pasal 3 mengatur mengenai biaya peradilan di Mahmiluk. Biaya peradilan dalam Mahmiluk dibebankan kepada Departemen Pertahanan Keamanan dan Anggaran Khusus Kehakiman ABRI, demikian bunyi ketentuan tersebut. Pasca Kepres nomor 52 tahun 1972, hukum online tidak lagi menemukan aturan hukum setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Mahmiluk.